Newsman Opinion. Mitra bisnis viral di media mengenai oknum ormas yang mencabut label gereja di tenda bantuan pengungsian gempa di Cianjur. Banyak kalangan menyesalkan hal itu, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menilai bantuan kemanusiaan tidak boleh ternodai sedikit pun oleh kebencian antar golongan. Nah, apa komentar Anda mengenai aksi pencabutan label gereja di tenda bantuan gempa Cianjur ini? Silakan 633-9160, 633-9160. Bangsa kita ini toleran terhadap intoleransi. Kalau yang intoleransi, kita tuh juga tidak boleh toleran. Mereka yang intoleran harusnya diproses. Tapi kita ini memang terlalu baik ya. Toleran terhadap intoleransi, itu salah kita menurut saya. Terima kasih. Ya, oknum ya. Banyak hal yang kita dapat pelajari di sini, silakan dipikirkan. Ya mungkin bisa dikupas gitu ya, mesti dipakai pilok gitu ya, di sablon mesti ya. Jadi ini kalau ini oknum ya, jadi kita banyak belajar lah di sini ya. Berbuat baik belum tentu menjadi suatu kebaikan. Oke, itu aja saya rasa. Saya pikir ini nggak perlu diherankan juga ya, karena ini memang selalu terjadi di mana-mana. Cuma yang viral ada yang enggak. Jadi kita mesti tahu story-nya, karena dari hal-hal yang beginian itu sebenarnya hal-hal yang beginian itu untuk pada waktu zaman Soeharto, karena dia obviously dia lebih tangan besi untuk hal-hal yang beginian. Dia menjaga stabilitasnya dengan kuat, dan dia tidak butuh voter, dia tidak butuh suara, karena setiap pemilu dia pasti menang. Dia nggak butuh voter. Sedangkan kalau zaman sekarang itu beda, karena kita punya pemimpin-pemimpin kita itu butuh pemilu, dan tidak ada yang bisa menguasai seperti zaman Pak Harto dulu. Hal-hal yang beginilah jadi mulai bermunculan, sehingga sentimen agama itu yang paling gampang dijual dalam politik, dan ini nggak bisa hilang dengan begitu aja. Saya rasa kita mesti tunggu sampai ada pemimpin yang seperti Soeharto lagi. Dia dengan tidak pakai korupsinya ya, tapi ketegasannya itu yang kita ambil, tapi bukan korupsinya. Itulah. Terima kasih. Ini kan masalah sumbangan ya. Ini orang memberikan sumbangan dengan ikhlas membantu saudara-saudaranya yang berlainan ideologi atau berlainan agama, itu kan tidak masalah. Tujuannya untuk memberikan sumbangsi. Jadi artinya jangan dikait-kaitkan dengan ini, karena dia ajaran agama pun kan diajarkan mengasihi sesama manusia. Tidak usah membedakan golongan apa A, B, C, mayoritas, minoritas, itu tidak ada dalam hal pemberian sumbangan, memberikan sumbangsi untuk saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air. Jadi harus ada kedewasaan dalam beragama juga, tidak mentang-mentang agama minoritas, oh tidak, ini nggak bisa, itu menjadi satu kesatuan. Indonesia kan heterogen, ya kan, pluralisme harus diterima. Begitu pula kalau minoritas mengalami hal demikian, harusnya mayoritas pun akan memberikan bantuan. Saya kira perlu kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, apalagi dalam menjalankan falsafah ideologi agama. Demikian. Jadi gini, di Indonesia ini ada keberagaman agama ini diberi kebebasan gitu. Semua agama diberi kebebasan. Nah, akan tetapi karakteristik agama itu bisa dia berjalan bersama-sama. Agama A menganggap agama B, sudahlah kalau dia asal beragama B, oke lah. Nggak bisa begitu. Agama selalu mengatakan agama kami yang terbaik. Agama B juga menganggap agama kami yang terbaik. Oleh karena itu, di antara agama-agama itu akan terjadi persaingan. Nah, ketika semua agama diberi kebebasan untuk zaman reformasi ini lebih bebas lagi, maka pasti akan persaingan di lapangan akan terjadi. Jadi jangan heran kalau terjadi begini. Artinya kalau mau menghindari kejadian begini di masa depan, maka kebebasan beragama ini harus ditarik sedikit, jangan terlalu dilepas, begitu. Ya, kalau masalah ini kalau bisa diselesaikan secara hukum mungkin lebih baik lagi sih ya. Indonesia bisa menerapkan hukum yang benar. Kita lihat penistaan agama di mana-mana, ya kan. Nah, saya sih nggak tahu apakah ini bisa langsung ditindak sama aparat kepolisian begitu. Itu aja sih. Saya komentarin itu terlepas dia itu oknum ataukah ormas manapun, hati nuraninya di mana ya? Kok maksudnya Tuhan udah menghukum dengan bencana, tapi otaknya masih jahat ya? Maksudnya itu maaf, inilah Indonesia itu mabuk agama.
kalau membantu itu dalam ini kan memang selalu pelecehan agama, non-muslim itu selalu dilecehkan. Padahal kan Tuhannya mengajarkan kita membantu nggak melihat agama apapun, nggak punya motivasi apapun. Realita sebenarnya di Indonesia itu minoritas itu selalu ditindas, tetapi tetap minoritas itu nomor satu loh. Kalau ada bencana, ada apa, Aceh atau apapun. Tapi kenapa ya masih diperlakukan seperti ini ya? Semoga Tuhan membuka hati mereka yang jahat itu. Terima kasih. Pada dasarnya pemerintah kita kalau memang mau mencari oknum-oknum tersebut pasti bisa. Permasalahannya adalah mau nggak pemerintah mencabut akar-akarnya. Sudah jelas kok itu dari mana, siapa, sudah sangat tahu. Dan pemerintah daerah pun tahu, tapi pemerintah takut dengan mereka kok. Gitu loh. Apa yang mesti dikerjakan harusnya sudah bisa tahu kok. Tinggal masalahnya mau atau tidak dikerjakan. Gitu. Hal ini dari 10 tahun 20 tahun lalu nggak ada yang begini. Sejak era 2014 dari 2009 aja baru terjadi hal seperti sejak zaman eranya sebelum Pak Jokowi itu diberikan kesempatan, semua diberikan kelegaan ya kayak begini akhirnya kita sekarang gitu loh. Sekarang tinggal bagaimana, apakah kita mau membantai semua itu semua gitu. Islam yang sesungguhnya nggak seperti itu deh. Terima kasih. Kalau menurut saya Indonesia ini sepertinya negara abu-abu ya, negara agama bukan, tapi ada kementerian agamanya. Harusnya kalau ada agamanya jumlahnya 5 ya harusnya ada menterinya 5 gitu. Dan kalau sudah pernah tuh ada wacana hilangan kolom agama di KTP. Nah, mungkin kalau itu direalisasikan, masalah agama ini di negara kita mungkin akan lebih mudah diatasi ya. Saya rasa begitu aja, terima kasih. Iya, ini kan kalau kayak gitu kan istilahnya cari musuh ya. Aturannya kan nggak boleh. Iya Pak ya. Masa label gereja orang yang dicopotin, ini namanya cari-cari gitu kan. Ya kita kan semua cuman pembawaannya beda-beda, tujuannya kan sama. Jadi sayangkan buat kita itu, kenapa harus copotin gitu. Mungkin kan orang yang pada yang ngisi kan bisa ke dalam, bisa berteduh. Aturannya kita bersyukur, mau masuk bisa berteduh di dalam. Ini malah dicopotin, apa sih salahnya? Kan nggak mengganggu kan. Disayangkan kelakuan orang yang begitu tuh. Seharusnya diterapkan Pancasila, ya kan. Di sini kan di Indonesia bebas beragama gitu. Jadi itu kan bawa-bawa agama padahal bantuan gitu. Harusnya Pancasila ini harus diterapkan. Dari sudut pandang lain ya, kalau dari administrasi kan kita perlu gitu loh. Jadi ini misalnya kumpulan dari banyak pihak gitu kan. Jadi didata, oh saya ini sumbang berapa, ini yang lain sumbang berapa, kan dibedainya dari situ. Kalau mau positif thinking. Kedua, ya kita juga ada positif bahwa ada orang yang nggak seagama sama kita tapi masih tolong menolong. Urusan kalau ke surga atau enggak itu nggak peduli gitu loh. Jadi kita tetap tolong menolong meskipun dia beda sama kita gitu loh. Itu aja sih kalau mau positifnya begitu. Oke, makasih. Itu ormas-ormas terus membantu, membagikan yang rata, yang dimana runtuh-runtuh tuh dibantu, yang kena musibah, bukan melarang-larang ini. Itu kan bantuan juga untuk mereka yang kena musibah itu. Ormas kalau memang benar-benar di hati ada Tuhan, mau membantu sesama manusia. Siang ya, kembali lagi kita lagi mau diadu-adu lagi. Kembali lagi saya bilang, ormas mau siapa itu, oknum-oknum yang kayak begini harusnya diusut tuntas, dicari nih. Kita keadaan kayak begini masih saja sempat-sempatnya membuat yang bukan-bukan saja.
Jadi kembali lagi kita bilang, coba ini komandonya siapa gempa Cianjur ini? Karena pembantu-pembantu presiden ini semuanya pada komentar semua. Dari menteri ini, menteri bawah. Kita cuma mau pertanyakan komandonya siapa. Jadi jangan ada simpang siur semuanya. Satu kayak gini kita dicederai, ini kayak gini kita lagi susah. Dengan adanya kayak gini kita kan, ini bangsa Indonesia yang majemuk. Janganlah kayak begini. Coba tindak tegas ini kepolisian kita ini. Siapapun oknumnya yang berbuat, tindak tegas. Gak menunggu. Saya rasa masalah lagu itu satu hal yang wajar-wajar aja sih ya. Namanya bencana itu kan mengenai semua orang tanpa memandang apa latar belakang agamanya dan sebagainya ya. Mungkin itu semacam bentuk pertanggungjawaban dari pihak pemberi bantuan kepada para donaturnya ya. Jadi saya rasa justru dalam musibah-musibah kemanusiaan seperti ini dibutuhkan kehadiran agama. Jadi ini satu contoh yang baik sebenarnya agama, artinya bahwa agama itu harus mengaplikasikan nilai-nilai agama yang sifatnya universal itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bismillah, agama harus hadir dalam hal kemanusiaan. Jadi punya spirit agama itu, orang beragama itu harus punya spirit. Apapun agamanya, saya rasa mengajar dan mengasihi, ya kan gitu. Jadi orang beragama itu harus punya spirit kemanusiaan, spirit mengasihi. Jadi mengasihi sama manusia tanpa memandang perbedaan. Jangan punya spirit pemusuhan, spirit kebencian. Kemudian itu spirit yang seperti itulah yang lain pikiran-pikiran negatif, ya. Kita juga nggak tahu ya maksudnya itu tendanya diberi label. Mungkin tujuan mereka tahu tenda dia lokasinya di sini dan dia juga ingin mempertanggungjawabkan sumbangan jemaat, sumbangan orang-orang itu kalau mereka sudah melakukan kegiatan seperti ini. Saya rasa sih kalau untuk gereja-gereja sih untuk sumbangan mereka tidak banyak maksud untuk diekspos ya. Mungkin untuk keberadaan mereka ada di sini gitu ya. Tapi untuk ormas-ormas ini seperti nggak suka kali ya. Dan sebenarnya sih nggak apa-apa juga sih, cuman aja ormas-ormas ini sebaiknya membantu, jangan mengadili gitu loh. Lebih baik seperti itu. Mereka tuh jangan menjadi hakim, ngebul ini ngebul itu, tapi mereka itu tidak, keberadaannya tidak bermanfaat. Harusnya mereka lebih bermanfaat lagi orang di sekitarnya. Saya cuma mau komentarin tuh yang menyebut kristenisasi, apa yang sebelumnya tuh pernah bilang tangan kanan nggak boleh tangan kiri tahu ya. Saya hanya bilang kalau kita sebagai orang minoritas agama Kristen, Hindu, Buddha, kalau nggak ditulis bantuan dari agama Hindu, Buddha, Kristen, nanti dianggap nggak ikut bantu Pak. Kalau yang mayoritas ada masalah. Tapi kalau misalnya kita tulis begitu salah. Jadi maunya gimana sih, saya juga bingung. Tidak ada itikat dari agama minoritas mau mengubah orang mayoritas jadi agama, pindah ke agama minoritas. Lagi pula kalau kita membantu itu, misalnya bantu sumbangan dari TW aja, kalau nggak ditulis namanya kadang-kadang suka diminta lagi. Itu kan supaya jelas. Kita maklumin bangsa kita tuh masih pendidikannya rendah, kampungan. Mereka tuh nggak ngerti agama, gimana agama. Kadang-kadang diperbudak untuk politik sesaat. Ya gitu kacaunya. Sebenarnya yang paling salah tuh hukum kita kacau, nggak tegas. Kan banyak ceramah yang jual lidah di tempat-tempat ibadah kan. Ada lidahnya kobra, ya nggak, jelek-jelekin agama lain. Cuma hukum kita tegas. Seperti Kim Jong-un, Korea Utara. Amerika dibabat, nggak takut. Cuma kita hukum kacau. Kalau hukum kita kacau, apapun bisa terjadi. Yang enggak, mereka tuh berani. Ya itulah, cuma saya sering salahin hukumnya. Nah, kalau hukum kita benar ya nggak mungkin. Menurut saya hal kayak begini lama-lama mungkin akan menjadi biasa ya kalau dibiarin terus. Kalau misalkan orang itu waktu kampanye kan pada sering bilang kebohongan yang diulang-ulang itu akan akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Nah ini juga sama, pelanggaran yang diulang-ulang lalu nggak ada hukumnya ya nanti akan dianggap jadi hal yang wajar kalau perbuatan seperti ini dibiarkan ya. Nah ini juga makanya mereka ormas ini tahu bahwa nggak akan ada tindakan apa-apa karena nggak ada yang berani, pemimpinnya juga nggak tegas untuk menegakkan hukum. Jadi ya kita cuma berharap ke pemimpinnya, tapi pemimpinnya seperti itu mau gimana lagi. Saya sih
kedewasaan itu memang belum ada di penduduk kita ya, maaf ya, baik yang majority maupun yang minority ya. Jadi masih sama-sama perlu menjadi lebih dewasa gitu, mengkiblat dari masing-masing pusat agama itu sendiri. Tetapi menurut saya di belakang itu sebenarnya saya melihat justru kenapa pakai label gereja gitu, justru menjadi tidak, maaf ya, menjadi tidak mulia gitu. Seharusnya ketika Anda memberi dengan tangan kanan, tangan kiri Anda tidak perlu dikasih tahu. Saya yakin itu perlu ditinjau ulang lah, gereja mana itu. Harusnya nggak seperti itu kalau jalannya gereja. Makasih. Harusnya sih ditanya aja, mencabut label tersebut tujuannya apa. Karena kan kalau nggak ditanya ya kita nggak tahu kan apa sih yang dimaksud dengan pencabutan itu. Apakah menurut dia dengan adanya label itu adalah kristenisasi. Kita ini kan negara Indonesia nih cenderung mabuk agama ya, kiblatnya kan ke Arab gitu loh. Kalau yang ke Arab-Araban kan pasti disembah terus lah, mau salah mau apa dipuja-puja gitu loh. Jadi mestinya tuh ditanya aja gitu ke yang nyabut itu, kenapa dicabut gitu loh, ada apa gitu. Terus kalau misalnya ada label di situ, mungkin mereka memang nggak butuh dengan label tersebut gitu kan. Cuman kan apa elok harus dicabut, karena banyak juga kan yang sumbangan dari mana gitu, partai mana atau apa, kan ada logonya juga. Itu juga kan kalau misalnya ada tulisannya kayak gitu untuk menandakan bahwa bantuan kita itu nyampe apa enggak. Jadi sebaiknya sih memang ditanyakan ke yang cabut itu, kenapa dia harus cabut, apa sisinya gitu loh, apa dia benci terima bantuan atau jadi haram gitu loh. Karena dia yang tahu kan nggak bisa tahu tujuan dia sebenarnya apa gitu loh. Ya, saya mensyukuri kejadian-kejadian hal ini dalam arti mendewasakan warga bangsa tentang adanya perbedaan. Kasus ini terjadi yang satu pihak mau menerima bantuan tapi tidak mau ada label-label simbol agama lain ataupun tulisan agama lain. Sedangkan yang satu menjalankan kepercayaannya membantu sesama, tapi harus ada pertanggungjawaban juga kepada jemaat setempat. Nah, inilah sebenarnya kenyataan yang ada. Inilah kejujuran. Nah, kadang-kadang apa yang terjadi dalam diskusi di tataran elit atau cendekiawan itu masih belum transparan. Nah, ini yang harus kita bicarakan. Persoalannya kan adalah ketakutan salah satu jemaah berpindah kepercayaan atau berpindah ke agama. Itu dibalik semuanya. Dan ini yang tidak pernah dibicarakan secara tuntas. Mungkin masih sensitif. Tetapi dengan kejadian ini kita berharaplah, kita sama-sama melihat kalau ada orang berpindah kepercayaan, bagaimana kita menilai ataupun bersikap begitu. Terima kasih. Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, ataupun di tempat-tempat ibadah, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan lain sosial dan lain sebagainya, harus semakin memberikan pembelajaran atau kayak semacam penataran P4 atau diingat-ingatkan kembali masalah Pancasila dan lain sebagainya. Jadi masalah kemanusiaan mata ataupun menolong sesama itu ya tentu berdasarkan cinta kasih ya. Kalau ada ember-ember sedikit itu ya tidak usahlah dipertentangkan atau orang memberikan bantuan kontribusi kemanusiaan, kita terima dengan baik hati dan bersyukur dan berterima kasih saja ya. Jadi lebih besar kuasanya, lebih besar jiwanya, hatinya untuk menerima segala macam perbedaan di dalam kesatuan bangsa Indonesia. Ya, kita harus melihat kenyataannya. Memang beberapa daerah di Indonesia unsur-unsur yang sifatnya sedikit ekstrim itu masih ada. Itu nyata. Artinya, saya juga mau mengatakan tidak seluruh Indonesia begini. Banyak juga daerah yang menerima dengan kondisi yang sangat terbuka. Dan yang sedang terjadi sekarang ini, boleh saja gubernurnya memberikan tanggapan pernyataan yang sangat sejuk. Tetapi harus diketahui, entah
Saya pernah lihat videonya 1-2 hari ini, entah bupati atau siapa setempat itu memberikan statement yang ngambang. Itu pun pejabat pemerintah. Dia waktu itu dia mengatakan bahwa adalah tidak baik dengan dicabut logo yang disebut gereja apa itu, tetapi dia juga mengatakan sebaiknya bikin logo juga jangan terlalu menonjol lah. Itu kan kalimat ngambang. Nah, yang ingin saya katakan apa? Bahwasanya ini adalah kenyataan di Republik kita ini. Daerah tertentu masih terjadi kondisi yang sedemikian rupa. Bahkan di tingkat pejabat pun ada yang berpandangan picik seperti itu. Jadi kita butuh waktu. Nah, pemuka-pemuka agama lah yang kita perlukan di sini untuk memberikan masukan yang sejuk kepada seluruh warga setempat supaya mereka harus menerima keterbukaan ini. Peristiwa Cianjur itu adalah peristiwa kemanusiaan. Kita itu saling membantu, tetapi tentu yang membantu biasanya mereka melampirkan sumber bantuannya dari mana. Saya kira bukan hanya gereja, lain pun mereka mencantumkan. Tetapi kenapa yang gereja aja diperlakukan sedemikian rupa? Jadi ini peran pemuka agama setempat ini sangat penting. Kalau di situ aja pemuka agamanya masih sifatnya diskriminasi, ya saya kira kita nggak bisa berharap banyak terhadap pemerintah. Ya, saya sebagai orang Muslim, kalau misalkan mau kasih bantuan itu mau dari non-Muslim kayak dari Muslim kayak, ya kalau masalah bantuan mah terima aja gitu kan, itu kan orang pada kesusahan gitu kan. Yang namanya memberi itu harus ikhlas, ya udah ikhlaskan saja, memang yang penting tersalurkan dengan baik. Buat yang dari sisi lain, ini adalah pembelajaran bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan opininya. Nah, sayang sekali ya, dulu waktu saya tuh tahun 70 sampai 90 Indonesia tuh nggak kayak gini loh. Jadi belakangan ini setelah reformasi, saya bukan jelekin ode reformasi ya, sejelek-jeleknya zaman Pak Soekarno sama Pak Harto nggak seperti ini. Jadi kalau menurut saya perlu ada koeksi lah pendidikan, terutama di bidang agama, apa pendidikan kalau memberikan khotbah atau apa tuh jangan kebencian gitu. Itu bahaya sekali, saya sering dengar ya, membawa kebencian agama apapun tuh nggak bagus menurut saya. Udah gitu politisasi menjelang pemilu apalagi 2024 ini nanti. Ya kayak gitu-gitu janganlah. Kalau terus-menerus begitu ya nanti lama-lama begini terus kejadiannya, bahkan bahayanya nanti Indonesia bisa kacau balau nanti ke Afghanistan. Udah itu aja, makasih. Mau terima bantuan kan kita nggak bisa ngatur ya, yang memberi bantuan itu mau diapain kan terserah mereka ya. Mau masuk TV, mau diam-diam, kan kita nggak bisa ngatur. Nah, itu yang bisa ngatur itu oknum-oknum yang bisa membuat keadaan makin kacau. Nah itu ditangkepin aja, biar yang lain buat pembelajaran. Itu yang mau memberi bantuan itu masih banyak kok di Indonesia untuk teman-teman kita yang menderita. Tapi kalau seperti ini yang membuat bantuan jadi mikir lagi gitu, ngapain kita mesti ngasih bantuan. Yang paling besar sekali adalah bupatinya dan kapolresnya. Mereka menyatakan bahwa itu bukan bentuk intoleran. Jadi ya wajar sih kalau rakyatnya bertingkah seperti itu. Itu aja. Kalau memang warga menolak seperti itu, ya salurkan ke jalur resmi ya. Menurut saya mending kita salurkan ke jalur resmi daripada kita membuka peta konflik ya. Tujuannya mulia, tapi kalau di lapangan seperti itu lebih bagus kita masukkan ke salur resmi ke pemerintah. Terima kasih. Sudah biasa kalau melihat yang seperti ini, bukan soal di bencana juga. Kami ini yang orang kaum minoritas sudah biasa. Nanti giliran waktu Imlek kan nggak boleh terima angpau, jadi angpaunya dibuang tapi uangnya diambil. Itu sudah biasa, kita sudah melihat seperti itu. Jadi itulah cermin orang-orang yang masih berpendidikan rendah dan yang masih terlalu mendengarkan kata-kata pemimpin agamanya yang intoleransi ya. Jadi hal-hal seperti ini kalau memang benar-benar tidak bersedia dibantu, itu bukan yang disobek tulisan gerejanya, bukan, tapi dikembalikan saja sumbangannya. Masih banyak orang, rakyat-rakyat Indonesia yang membutuhkan, bukan cuma korban gempa, bisa dioper ke tempat lain. Itu aja sih. Di Indonesia masih banyak kelompok golongan yang nggak ngerti apa tuh agama. Kedua, mereka tuh diperbudak.
Bukti daerah saya, tiap kali ceramah tuh membawa ada isu-isu apa istilahnya ya yang nggak menyenangkan lah, ada rasisnya gitu. Tapi pemerintah nggak tindak. Banyak tuh daerah saya itu banyak tuh saya itu. Itulah coba kalau kita punya hukum tegas, yang ceramah radikalnya tuh, yang jual lidah yang nggak benar, yang banyak jual lidah yang nggak benar, mengadu domba itu yang berusak. Terima kasih. Kalau memang tidak boleh ada atribut di situ, semua harus cabut atribut-atribut yang ada. Selama ini BUMN menyumbang membantu bencana alam dari BNI, Bank Mandiri, kan dia pasang atribut juga. Kalau gitu dicabut semuanya. Kemudian perusahaan-perusahaan kalau bantu dari Sinarmas, dari Astra, dari Indofood, semua cabut atribut-atribut itu. Kalau memang deturan dari Cianjur ya, jangan begitu caranya. Justru perusahaan, BUMN, siapapun mau menyumbang, itu ada pertanggungjawaban kepada yang menyumbangnya. Maka itu dipasang umbul-umbul, dipasang stiker, dipasang nama, dan itu difoto, dilaporkan kepada donatur. Dan sebetulnya kalau cuma taruh nama saja, bukan satu hal yang tabu gitu ya. Dan semua ada namanya. Sumbangan dari negara lain juga sama. Dari Arab Saudi kemarin di Solo, bantuan masjid, itu juga ada namanya dari MBZ. Kalau gitu cabut namanya dia juga. Ya demikian, terima kasih. Akan terjadi gesekan ya, kalau umpamanya kejadian seperti itu, dan sebaiknya memang tidak dilakukan umpamanya pengerusakan atau umpamanya apapun terhadap benda-benda yang disumbangkan. Tetapi memang kalau dalam kondisi terjadi bencana, ada beberapa kelompok yang memang mau show off juga, itu aja. Ya, sehingga semua sumbangan-sumbangannya ditandai dengan yang lain-lain, gitu aja. Ya kan, guna mungkin itu sebagai pelaporan dan lain pada untuk pihak internal. Ya, tetapi juga dari sisi lain bahwa ada beberapa kelompok-kelompok tertentu yang memang juga ingin show off juga dengan sumbangannya mereka. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan kita cukupkan sampai di sini opini komentar yang kami tampung. Karya Agustin ke dalam Businessman Opinion. Terima kasih.